Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam hari ini kita akan menyaksikan renungan malam Sosianik. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau terlalu mengasihi kami. Sehingga malam hari ini Engkau kembali menunjukkan kebaikan-Mu dengan firman-Mu Kau berikan bagi kami. Berkatilah pendengaran kami. Berkatilah setiap hati kami. Biarlah kami dapat menangkap. Biarlah kami dapat melakukannya. Biarlah kami semakin kuat di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman kebenaran. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini saya memberikan tema kebenaran firman Tuhan, rahasia keberhasilan Daniel. Mari kita buka terlebih dahulu Alkitab kita yang terdapat di dalam Daniel pasal 2 ayat 48. Daniel pasal 2 ayat 48, demikian firman Tuhan. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Hari ini kita belajar dari Daniel, seorang yang muda yang karirnya melonjak karena dipakai begitu secara luar biasa. Daniel memiliki arti nama Allah adalah hakimku. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Daniel memiliki hikmat daripada Tuhan. Daniel menjaga hidupnya. Daniel pintar. Dan juga Daniel seorang yang sangat berintegritas. Ketika Daniel ditangkap oleh Raja Nebukadnezar, maka dapat dikatakan bahwa Daniel ini adalah orang yang berbeda, memiliki perawakan yang baik, memiliki hikmat. Tadi saya katakan ia cakap sehingga pas cocoklah dia dipekerjakan di istana. Meski dia berada di pembuangan, tidak membuat seorang Daniel terpengaruh dengan apa yang ada di sekitarnya. Ia tetap memiliki keyakinan. Ia tetap teguh. Bahkan kalau kita melihat semakin naik, semakin meningkat bagaimana kehidupan Daniel ini. Ia berhasil. Dikatakan tadi bahwa Raja memuliakan Daniel. Raja menganugerahkan kepadanya banyak pemberian yang besar. Dibuatnya Daniel sebagai penguasa di wilayah Babel. Dia dikatakan menjadi kepala atas semua orang yang bijaksana. Keberhasilan yang dimiliki oleh Daniel bukan karena Daniel melakukan kecurangan, bukan karena Daniel memberikan suap, tetapi karena bukan hanya Raja Nebukadnezar yang mengasihi Daniel, namun Allah juga turut memberikan kasih karunia kepada Daniel. Allah juga memberikan kasih dan sayangnya kepada Daniel. Kira-kira rahasia apa yang dimiliki Daniel sehingga dikatakan dia berhasil di dalam kehidupannya? Mari kita melihat di dalam Daniel yang pertama ayat yang ke-8. Daniel pertama ayat yang ke-8. Rahasia yang
keberhasilan daripada Daniel. Yang pertama, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Yang pertama, Daniel berkomitmen untuk hidup kudus. Ya, Daniel berkomitmen untuk hidup kudus. Daniel memiliki ketetapan hati. Ia meminta supaya dia tidak turut menyantap apa yang disantap oleh raja, apa yang diminum oleh raja. Ia meminta karena dia memiliki ketetapan hati. Dengan tegas ia mengatakan, dia enggak kompromi. Ya, dia menjaga hidupnya, menjaga kekudusannya. Sekalipun saya percaya itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, itu bukan sesuatu yang mudah. Ia tidak mengikuti orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Tetapi ada keseriusan daripada Daniel untuk dia tetap berkomitmen menjaga hidupnya. Ya, menjaga hidupnya. Kecintaan Daniel kepada Tuhan yang lebih besar mengalahkan hal-hal godaan yang datang kepadanya. Bagi kita, dengan apakah kita dapat menjaga hidup kita? Tentunya kita pun harus belajar kepada Daniel. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada godaan, untuk tetap dapat mempertahankan kehidupan kita, menjaga hidup kita tetap hidup kudus. Dengan apa kita dapat menjaganya? Dengan kekuatan kita? Tentu enggak. Tetapi kalau di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9, dengan apakah orang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan firman Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan yang datang kepada kita, firman Tuhan yang membersihkan kita, firman Tuhan yang mengingatkan kita, firman Tuhan yang mengajari kita, supaya kita tetap ada di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Kita berketetapan hati untuk tetap dapat menjaga hidup kita. Menjaga sebagai orang yang ada dalam rumah tangga, menjaga pernikahannya untuk tetap hidup kudus dengan pasangannya. Orang-orang muda menjaga pergaulan hidupnya untuk tetap kudus, tidak terbawa oleh arus-arus dunia ini. Yang kedua, rahasia apa yang dimiliki oleh Daniel? Yang kedua, dia menjaga pergaulannya. Ia enggak sembarang dalam bergaul. Ayat 4 di dalam pasal 1 ayat 6 ayat yang ke-7, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Ya, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, tidak bercela, punya perawakan yang baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat yang ke-6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Ya. Jadi yang kedua ini, Daniel menjaga pergaulannya. Ia enggak sembarang bergaul. Ia bergaul dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya percaya pada waktu itu banyak
orang-orang muda, ya, banyak orang-orang. Tetapi Daniel nggak sembarang bergaul. Dia memilih yang satu frekuensi dengan dia, gitu ya. Yang satu frekuensi, orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik. Ia bergaul nggak dengan sembarang. Ia pilih. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, kita tahu ayat firman Tuhan ini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Daniel membangun hubungannya bersama dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika sama-sama dapat saling menasehati, dapat saling mengingatkan, dapat saling menguatkan, dapat saling mendukung. Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang yang bebal menjadi malang. Maka biarlah kita pun berhati-hati dalam bergaul. Dengan siapa kita bergaul, karena itu akan mempengaruhi pola pikir kita, perjalanan hidup kita ke depan. Kalau Daniel memutuskan untuk menjaga pergaulannya, sehingga rahasia keberhasilannya ketika dia menjaga pergaulannya tidak dengan sembarang orang. Boleh berteman dengan siapa saja, ya, tetapi untuk lebih intens, untuk lebih, biarlah kita dapat menjaga setiap pergaulan kita. Membangunkah, mendukungkah, membuat kita majukah, sehingga ada pilihan yang kita dapat pilih dalam kehidupan ini. Yang ketiga, rahasia yang dimiliki oleh Daniel di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Yang ketiga, rahasia daripada Daniel. Daniel memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan. Ia tahu, dikatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel bukan orang yang tidak memiliki kesibukan, karena kita tahu bahwa Daniel ini sebagai pejabat atas pemerintahan tentunya punya segudang kesibukan, punya segudang pekerjaan. Tetapi dari sebelum dia dipakai menjadi orang penting, dia adalah orang yang selalu mengambil waktu untuk berlutut, yang selalu mengambil waktu untuk berdoa, yang selalu mengambil waktu untuk memuji Tuhan. Dari sebelumnya sampai ia menerima kekuasaan ataupun kepercayaan, dia tetap datang kepada Tuhan. Ia tetap memelihara hubungannya. Dia tidak mengurangi, tetapi dia selalu lakukan itu kepada Tuhan. Dia selalu ada dalam ruang tunggunya Tuhan. Dia datang kepada Tuhan sebagai pejabat pemerintahan. Tadi saya katakan punya segudang kesibukan, tetapi dia juga tahu untuk dia boleh menerima kepercayaan itu bukan karena dia, tetapi karena kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Kalau kepercayaan banyak diberikan kepada Daniel, baik itu kepercayaan yang diberikan oleh raja maupun kasih sayang yang Tuhan berikan kepada Daniel, ia lakukan itu bukan karena dia berkompromi dengan dunia, tetapi rahasianya
Karena Daniel punya komitmen untuk tetap hidup kudus. Daniel menjaga pergaulannya, dan Daniel memelihara hubungannya yang intim dengan Tuhan. Malam hari ini, mari, mungkin kita adalah orang-orang penting di dunia pekerjaan kita ataupun dunia usaha kita. Namun, mari kalau kita mau semakin berhasil seperti Daniel, mari jangan pernah jauhkan diri kita daripada Tuhan. Tetapi mari kita tetap berkomitmen supaya kasih dan sayangnya Tuhan itu terus tertuju kepada kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari malam hari ini kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar dari Daniel yang tetap dapat menjaga hidupnya, yang tetap dapat menjaga kekudusannya, yang tetap dapat menjaga pergaulannya, yang tetap membangun hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Tuhan, apapun mungkin posisi kami di dunia pekerjaan, apapun keberadaan kami, apapun yang kami miliki, Tuhan, kami tahu setiap berkat yang kami terima, semuanya itu daripada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mensyukuri setiap berkat itu. Dan kami mau semakin berhasil, tetapi kami pun semakin mau Tuhan didik dengan firman-Firman-Mu. Malam hari ini Tuhan Yesus, kiranya yang memampukan setiap kami, yang menolong setiap kami untuk dapat menerapkannya di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini syukur kami dan kami terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan sambut firman. Haleluya. Amin.